Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan kabar gembira yang mana muncul info terbaru tentang penghapusan tenaga honorer 2023, tepatnya per 28 November 2023. Di balik penghapusan ini ada kabar bahagia dari Menteri Pan RB. Tetapi ada apa dengan ini? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, untuk lebih jelasnya, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Info terbaru terkait dengan penghapusan tenaga honorer tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Akhirnya Kemenpan RB memberikan kepastian kepada seluruh tenaga honorer. Sehingga tenaga honorer sudah tidak lagi merasa khawatir terkait dengan penghapusan tenaga honorer tanggal 28 November 2023 mendatang ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya karena ini merupakan satu kabar gembira dan satu kepastian yang disampaikan oleh Menpan RB kepada seluruh Bapak Ibu honorer, maka suatu hal yang wajar kalau informasi ini disambut dengan gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama Bapak Ibu honorer yang selama ini sudah mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Kabar gembiranya, mungkin ini adalah suatu hal yang memang menguntungkan para seluruh honorer karena memang sesuai dengan informasi bahwa per 28 November 2023 itu jadwal paling lama adalah pengalihan status honorer menjadi aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jika pemerintah telah memberikan solusi terkait permasalahan yang selama ini menyelimuti tenaga honorer di Indonesia. Nah, tentunya jawaban yang telah diberikan ini adalah jawaban yang sifatnya membuat Bapak Ibu honorer benar-benar berbahagia karena memang pemerintah selalu peduli terkait dengan nasib honorer ini. Sehingga dengan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik terkait dengan penyelamatan para honorer dari penghapusan yang dimaksud. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan dengan tegas jika tenaga honorer tidak akan mengalami pemberhentian kerja secara massal atau PHK massal. Jadi hal ini juga disebutkan Menpan RB merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Nah, tentunya tanpa dasar maka Menpan RB ini tidak bakal berani ya untuk menyampaikan satu ketegasan terkait dengan kepastian nasib honorer, tetapi oleh karena instruksi dan arahan dari Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, yang mana selaku Presiden memberikan instruksi kepada Menpan RB, maka jelas hal ini juga telah dilakukan oleh Menpan RB hingga berani dengan tegas menyampaikan bahwa ada kepastian nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Hal ini juga disebutkan Menpan RB merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Jadi arahan dari Bapak Presiden Jokowi ini jelas katanya, ya. Jelas bahwa tidak boleh ada pemberhentian massal tutur Menpan RB kepada seluruh masyarakat dan seluruh honorer. Tidak akan terkena PHK massal juga merupakan hal yang paling penting yang selama ini dipikirkan oleh Kemenpan RB. Pasalnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan jika tidak adanya pemberhentian massal tenaga honorer tahun 2023 ini adalah prinsip yang paling utama dan paling mendasar yang dapat menjamin keberlangsungan pekerjaan para tenaga honorer ini.
Nah, tentunya sekalipun misalnya ada pengangkatan tetapi diberhentikan dulu, ini adalah suatu problematika yang dihadapi oleh pemerintah. Tetapi karena sudah dijamin tidak akan ada PHK, maka ini adalah satu harapan baik yang sifatnya disambut positif oleh seluruh honorer karena memang pengabdian serta kontribusinya kepada negara selama ini benar-benar dihargai oleh pemerintah. Sehingga tenaga honorer yang berjumlah sebanyak 2,3 juta orang di Indonesia akan dipastikan tidak akan diberhentikan secara massal dan tetap bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi hal ini tentunya membuat hati para tenaga honorer bahagia ya, dan tidak merasa khawatir lagi terkait adanya penghapusan per 28 November 2023 karena sudah ada jaminan bahwa memang para honorer tetap dipertahankan untuk melaksanakan aktivitas pelayanan publik di instansi pemerintah. Lantas jika terhindar dari PHK massal, apakah masih ada tenaga honorer bekerja sesudah tanggal 28 November 2023? Banyak pertanyaan yang ada di benak tenaga honorer saat ini. Terkait hal tersebut, Menpan RB juga telah memberikan solusi lain. Solusi di mana akan mengamankan tenaga honorer yang datanya telah masuk akan terus bekerja. Nah, maksudnya Bapak Ibu, semua honorer yang telah masuk datanya di database BKN atau di pangkalan data BKN tetap terus bekerja. Kemenpan RB terus berkoordinasi dengan DPR RI terkait skema yang akan diberikan kepada tenaga honorer. Salah satu opsi saat ini sedang digodok secara matang, yakni RUU ASN 2014 yang memuat 7 poin penting yang sifatnya menguntungkan para honorer dan mengatur tentang ASN. Pengkajian ulang RUU ASN 2014 ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dalam hal menangani permasalahan tenaga honorer selama ini. Jadi selain itu, Kemenpan RB juga memegang teguh prinsip terkait gaji tenaga honorer. Secara tegas, Menpan RB mengungkapkan jika tidak boleh ada pengurangan terhadap gaji tenaga honorer, malah pemerintah berupaya supaya para honorer ini semakin sejahtera dari sisi finansial. Sehingga hal tersebut nantinya juga menjadi salah satu alasan pembuatan skema kerja tenaga honorer harus tertata dengan baik. Tentunya kerja para honorer seketika sudah diangkat menjadi ASN, ada tuntutan untuk menunjukkan kualitas pelayanan terbaik. Pencegahan pembengkakan jumlah tenaga honorer juga dilakukan. Menpan RB menghimbau seluruh instansi tidak lagi merekrut tenaga honorer, sebab pemerintah akan fokus mengamankan 2,3 juta tenaga honorer yang terverifikasi dalam database BKN lebih dulu. Kemudian dalam hal membuka seleksi CPNS 2023 juga dilakukan pemerintah guna mengurangi permasalahan tenaga honorer. CPNS 2023 yang diungkapkan oleh Menpan RB yakni 80% akan diprioritaskan kepada tenaga honorer. CPNS 2023 ini memang benar sudah diatur sedemikian rupa bahwa untuk tenaga honorer persentasenya lebih besar dibandingkan dengan fresh graduate. Jadi tenaga honorer akan merasa lega, akan ada titik terang terkait dengan permasalahan tenaga honorer selama ini. Demikian informasi terkait dengan info terbaru mengenai tenaga honorer dari Menteri Pan RB. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer dan ingat satu hal bahwa satu ketegasan atau beberapa poin yang merupakan ketegasan pemerintah pusat melalui Menpan RB sebagaimana yang telah diungkapkan di sini. Pertama, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, pertama tidak boleh ada PHK massal, kemudian tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer selama ini, dan hal lain yang dirasa perlu yang ada hubungannya dengan keselamatan nasib honorer di negeri ini. Jadi, Bapak Ibu honorer, demikian informasinya. Semoga apa yang telah dituangkan dalam informasi ini dan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah melalui Menpan RB terkait dengan nasib Bapak Ibu honorer yang digadang-gadang akan dituntaskan paling lama 28 November 2023, semoga hal ini bisa dicetuskan dengan baik. Selamat buat Bapak Ibu honorer.
yang akan diangkat menjadi ASN 28 November 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.